Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Diponegoro yang dirahmati Allah, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, mari kita awali kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan menghadirkan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita bisa kembali hadir mengikuti kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang berkah ini, di Baitullah ini, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dapat melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Beberapa pertemuan kita sudah membahas bagaimana sejarah bisnis Rasulullah, kemudian bagaimana etika bisnis Rasulullah, dan juga perilaku bisnis Rasulullah. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik bagaimana praktik dagang Rasulullah. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, walaupun dahulu aktivitas berdagang itu sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang ini banyak orang mulai tertarik menjadi entrepreneur dan juga membuka usaha dagang. Nah, dalam Islam sendiri berdagang atau berwirausaha ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rizki Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat populer, is'ada asyari rizki fit tijarah. Jadi 9 dari 10 pintu rizki itu ada dalam perniagaan, perdagangan. Nabi kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang sejati. Disebutkan di dalam sejarah bahwa Rasulullah ini memulai bisnisnya ketika berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Nah, kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwirausaha ini tidak hanya dalam hal materi saja, tetapi juga keberkahan rizki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar umat Islam. Dan kita akan bahas satu persatu bagaimana praktik dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama yang mungkin harus kita catat jika bapak-bapak, saudara-saudara ini sebagai pelaku bisnis atau ia akan memulai aktivitas bisnis. Ini yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah
dimulai dari niat dulu. Niat ketika berdagang, berbisnis itu lillahi ta'ala. Yang pertama. Ini tidak boleh lupa. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih sudah jelas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Kenapa niat ini menempati pokok yang fundamental dalam membangun sebuah bisnis? Ya karena niat ini akan melandasi semua aktivitas dagang. Saya memberikan satu contoh nih, betapa pentingnya niat. Bapak-bapak, sebentar lagi kita akan jalan bulan suci Ramadan. Nah, ini sebuah ilustrasi. Ada orang yang kesehariannya itu ya dimanjakan oleh harta. Kebetulan dia adalah golongan agniya, orang kaya raya. Sehari orang punya duit, dia mau makan berapa kali terserah. Mau 3 kali, mau 4 kali. Dan dia mau makan jenis menu apapun yang ia suka, gampang, tinggal tekan saja. Pilih saja. Sementara satu lagi, ada orang yang begitu susah mencari sesuap nasi. Berat. Susah. Sehingga sehari dia bisa jadi makan hanya 2 kali. Tapi ketika 2 orang ini berada di bulan suci Ramadan, orang yang biasanya makan enak, makan sehari lebih dari 3 kali, itu kuat menjalani ibadah puasa. Sementara orang yang biasa makan sehari 2 kali, orang kuat. Padahal puasa ini kalau kita hitung-hitung, makan ini kan memang dibatasi oleh waktu. 2 kali kan begitu, sahur dan berbuka. Nah, kenapa 2 orang yang memiliki perbedaan jauh, justru mereka yang terbiasa makan banyak kok kuat puasa? Ini kalau tidak dilandasi niat karena Allah nggak bisa. Satu contoh. Satu lagi, misalnya nih, orang begitu gampang dan mudah, ringan ya, berbelanja di tempat perbelanjaan, semua barang-barang kebutuhannya ia beli, begitu sampai di kasir tagihannya itu 2 juta, 3 juta, kuwi enteng, kecil. Hanya sekitar 3 juta, kecil. Dia keluarkan dompetnya, dia bayar. Tapi ada satu orang lagi untuk membeli misalnya baju, sepatu, untuk kepentingan dan keperluan dirinya. Dia harus cari waktu, cari momentum yang tepat. Pas kalau ada diskon 70 plus 20%. Biasanya kapan Pak itu? Biasanya menjelang lebaran ya gitu itu ya. Jadi dia beli kebutuhan dirinya ini pilih-pilih waktu dan kalau ada diskon. Jadi kira-kira kalau misalnya barang yang ia beli itu harganya 400.000, setelah diskon dia hanya bayar 100.000. Aneh kan? Dia pilih-pilih waktu. Tapi ketika 2 orang itu masuk masjid Diponegoro, biasa kalau ada kegiatan pengajian begitu ya, itu ada kota amal yang diputer. Orang yang begitu ringan mengeluarkan uang di dompetnya 3 juta, ketika di depan
matanya itu ada kotak amal. Dia kemudian ambil uang, kira-kira milih sing warnanya apa, Pak? Kalau ngambil yang warnanya merah kok ya iman-iman, isih kelinyir loh. Kalau warnanya biru kok ya isih iman-iman, kelinyir. Mau warna hijau kok ketok iki tunggal iki koncone abang karo biru. Akhirnya dia ambil uang yang paling letek dan lecek warnanya abu-abu. Berapa rupiah, Pak? 2.000. Kemudian giliran kotak itu berada di samping orang yang tadi beli baju, beli sepatu kebutuhan dirinya. Dia harus cari waktu timing yang tepat. Dia begitu ringan mengeluarkan uang warna hijau. Kalau hijau itu berapa ribu, Pak? 20.000. Apa yang menjadi perbedaan? Lagi-lagi persoalan itu tadi, niat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ya kepada kita semuanya. Dasar utama Rasulullah berdagang itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi Taala, bukan untuk menumpuk-numpuk harta, mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ataupun untuk memikat wanita, bukan. Tidak sama sekali. Jadi awal beliau memulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya Abdul Muthalib hingga ke negeri Syam di Suriah. Nah, ketika usianya menginjak 15 sampai 17 tahun, Rasulullah telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke beberapa wilayah. Sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah, pemimpin. Dan hingga pada akhirnya kecakapannya, keterampilannya dalam berdagang mengundang perhatian seorang pebisnis kaya raya, dan ia seorang janda namanya Khadijah. Yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sifat jujur. Jadi dalam menjalani aktivitas kesehariannya termasuk berdagang, Rasulullah ini dikenal akan kejujurannya. Dia tidak pernah mengurangi takaran, timbangan, ya. Selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang. Baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya, itu selalu disampaikan. Bahkan tidak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Kira-kira nek sekarang ini wong neadol itu biasanya sing diakai keapiannya apa keelekannya, Pak? Dodol mobil, dodol motor, ngono iki sing diketok-ketokke ya cacatnya atau ya sing apik-apik begitu ya. Nah ini kita perlu mencontoh begitu ya bagaimana Rasulullah ini berdagang. Ya disampaikan ini kelebihannya ini mobil masih baru, belum pernah turun mesin gitu ya, mesinnya masih mulus, masih bagus misalnya nih, tapi ono cacate, ini penyok memburi sithik tapi ora ketok mergo tak kei stiker lho, ngomong apa anane, jadi begitu ya. Jadi ora terus ditutupi stiker tuh rak diomong ini aslinya ini rada penyok sedikit begitu ya, tapi enggak kelihatan. Ning ya iki supaya ora ketok ya, kemudian ditutup stiker begitu ya. Nah kayak gitu itu. Ya harus disampaikan apa adanya. Kelebihannya, kekurangannya. Nah misalnya kalau itu barang ya yang tidak dalam satuan misalnya kilonan, ya kita sering loh itu
mendapati misalnya ada pedagang dodol apalah begitu, mau dadal misalnya duku buah-buahan itu dalam jumlah kiloan begitu ya, sok kita akan melihat itu ya pedagang itu nambahin, monggo niku lo tambahin incip-incip loh. Ini yang bagus ini untuk menyenangkan konsumennya, ditimbang kira-kira wis bener begitu ya, terus ditimboi. Tapi yang terjadi kadang-kadang justru sebaliknya, gitu ya. Justru yang jaluk imbang siapa Pak? Pembelinya. Tuku Lombok, tuku Brambang, begitu ya. Praktek-praktek seperti itu gitu. Nah, setelah ditimbang pemenes sak kilo begitu ya, tiba sang pembeli itu njipuk dhewe, mboi ya. Loh, gitu ya. Nah, ini kan enggak bener. Nah, supaya praktik ini tidak dilakukan oleh pembeli, ya penjual. Pun niki mungkin kula imboi. Jadi dia enggak jadi ngambil, begitu. Nah, yang terjadi timboi, engko tuku Brambang, imboi ya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu gitu. Nah, ini cara Rasulullah ya dalam berdagang. Jadi pentingnya bersikap jujur dalam berdagang ini juga disinggung ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, yaitu yang termaktub di dalam surah Asy-Syu'ara. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qisqasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugi. Sempurnakan takaran. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Ini jelas. Makanya ya sekarang ini orang kalau mau dagang apapun ya itu ya harus menyempurnakan takarannya. Ya, takarannya yang gopo, misalnya seperti SPBU begitu ya. Wah, itu kan sudah ada slogannya begitu. Apa Ibu kalau misalnya mau ngisi bensin begitu ya, itu biasanya petugasnya tidak lupa memberikan informasi begitu ya, mulai dari nol. Ya ini. Nah, dan itu ada evaluasi pengecekan validitas takarannya dan sebagainya. Dan ada lembaga begitu. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sempurnakanlah takarannya. Gitu ya. Ada misalnya ayat yang lain termaktub di dalam surah Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, dulu ada supaya timbangannya iki rada berat. Nah, sing dikai napa magnet begitu ya, zaman rumiyin begitu ya, masih jadul begitu nggih. Nah, sekarang ini kan sudah menggunakan elektrik. Mau timbangan elektrik bisa begitu nggih. Artinya sudah jelas, tinggal nanti ngukurnya gitu ya. Nah, jadi itu. Lalu yang ketiga ya, praktik dagang Rasulullah itu menjual barang berkualitas bagus. Ya, ini prinsip ini yang dianut oleh Rasulullah, menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat, sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi penjualnya. Ya, ada juga begitu ya praktik-praktik seperti ini.
Jadi tukune barang-barang yang memang cacat, ya kemudian dipoles begitu ya untuk menutupi kecacatannya, lalu barang itu rak didudohno, tutupi begitu ya. Nah ini akan menimbulkan dosa. Ketika sang pembeli itu tahu ternyata barang yang ia beli kualitasnya diragukan, tiba-tiba kok kayak gini. Nah, pasti itu akan menimbulkan perasaan kebencian dan lain sebagainya. Karena itu tadi kualitas barang itu tidak diutamakan. Makanya Rasulullah sudah memberikan contoh 15 abad yang lalu. Perhatikan kualitas. Kualitas barang termasuk kalau kita ini bergerak di bidang jasa, berarti kualitas pelayanannya ini diutamakan. Bagaimana membuat konsumen itu senang, konsumen itu lebih nyaman begitu ya. Nah tentu kita harus mengutamakan kualitas barang. Ini ada dalam sebuah hadis begitu ya. Jika penjual dan pembeli itu jujur serta menjelaskan cacat barang, niscaya akad jual beli mereka ini diberkahi. Fa in sidqan wa bayyinan barakalahuma fi bai'ihima wa in kadziban wa kitman mahaqqat barakatam bai'ihima. Artinya jika penjual dan pembeli itu jujur serta menjelaskan cacat barang, niscaya akad jual beli mereka ini akan diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lalu yang keempat, ini yang dilakukan Rasulullah dalam praktik berdagang itu mengambil keuntungan sewajarnya. Tapi boleh nggak sih Pak mengambil keuntungan yang banyak begitu, boleh nggak? Boleh, boleh ya sepanjang antaradin, suka sama suka. Boleh, tidak ada masalah begitu ya. Boleh. Hanya ini yang dilakukan oleh Rasulullah itu golek bati kuwi ora usah akeh. Nah, seringkali sih kita jumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil keuntungan, mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumennya. Nah, taktik seperti ini sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain ini menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal, itu juga akan membuat dagangan kita ini tidak laku. Nggih, monggo Pak. Sekian. Iya.
Betul. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Jadi itu memang menjadi perdebatan. Kadang-kadang ketika misalnya barang yang dijual itu oleh masyarakat banyak dianggap harga yang wajar. Tapi ketika kita telusuri, ternyata lipatannya luar biasa seperti yang tadi Bapak sampaikan, gitu ya. Harga yang semula itu 100 rupiah misalnya, kemudian sampai ke konsumen itu sampai 2.000. Itu berarti sudah berapa ratus persen itu udah berapa itu Pak? Dari 100 jadi 2.000, itu kan luar biasa. Tapi oleh masyarakat itu dianggap nggak terlalu mahal karena harga bahannya begitu nggak sampai segitu begitu ya. Sebenarnya contohnya bukan hanya itu saja. Saya memberikan satu contoh misalnya alat-alat kesehatan Pak. Wah, itu luar biasa. Alat kesehatan itu sebetulnya kalau kita nilai dari bahannya nggak seberapa, tapi ketika itu sudah sampai ke user, ke pengguna, itu harganya matikel-tikel, itu luar biasa. Nah, begini, Islam yang jelas mengajarkan bahwa mengambil keuntungan itu memang harus didasarkan pada yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, an taradin, suka sama suka dulu. Dan bolehkah kemudian tawar menawar itu terjadi? Boleh, gitu ya. Jadi khiyar atau tawar menawar itu boleh. Nah, sepanjang memang itu tadi di belakangnya antara penjual dan pembeli itu memiliki kerelaan. Nah, kalau yang terkait dengan harga tadi lipatannya itu banyak sekali, tetapi ketika ya ini kan karena nilai itu kan sangat relatif ya. Karena dalam ajaran Islam itu yang dicontohkan oleh Nabi, ini ada di dalam, misalnya kita lihat ya, kalau hanya semata-mata mengejar keuntungan, nah ini keuntungan duniawi saja, tetapi tidak mencari keberkahan, ya memang beda. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ini saya bacakan, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 20 itu Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Nah, tinggal tadi Bapak misalnya menyebut ya kewajaran itu persentasenya, misalnya kalau itu 200% begitu ya. Nah, sampai ke konsumen ini kira-kira menimbulkan persoalan atau tidak. Nah, ini kalau saya ukurannya begitu, karena memang ini relatif. Ada keuntungan yang melebihi misalnya 200% atau 100% gitu ya. Bahan-bahan makanan, ya sekarang begini aja lah Pak, makanan yang kita jual di pinggir jalan dengan, mohon maaf, yang di bandara, wah itu ngeri itu ya. Harganya sama, harga belinya sama, bahannya sama, tetapi menjualnya itu beda. Kalau menjualnya beda karena biaya operasionalnya lebih besar, nah tidak masalah gitu ya. Itu kan karena harus sewa, biaya sewa, ya kan, macam-macam. Sehingga ya bakso kalau kita beli di sini cuman
20.000, begitu 15.000. Kalau di bandara nggak boleh, minimal 50.000. Karena itu, jadi kita perlu melihat secara holistik begitu ya, untuk mengukur sebenarnya yang boleh ya kita jual itu harga yang seberapa persen begitu. Saya kira begitu jawabannya. Sepanjang memang kalau menimbulkan kemadharatan ada kan yang rame di viral itu ya, beli makan mungkin hanya bebek goreng atau apalah begitu ya, wah dikentel 700.000. Ini kan nggak wajar gitu ya. Lah mungkin bisa jadi kalau ini di restoran yang berkelas gitu ya, dia bukan hanya menjual makanannya saja, tapi dia bisa menjual fasilitas. Nah kan boleh-boleh saja ya. Jadi ukurannya seperti itu Pak. Kita melihat sisi-sisi yang lain, biaya-biaya yang lain. Mungkin karena dia punya pegawai, dia punya misalnya beban pajaknya itu karena menggunakan tempat sewa itu kan kena pajak juga begitu ya, pajaknya kemudian ya diberikan kepada pembelinya sekaligus begitu ya. Oke. Ya. 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 Betul. Ya, insurance itu ya, jaminan. Ya. Ya. Iya. Jadi inilah tadi yang saya sampaikan, memang semua itu memang harus kita lihat dari kalau dalam dunia bisnis itu kan memang mulai dari awal sampai akhir. Perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda-beda. Ada perusahaan yang kemudian melepas barang dagangannya, produknya, selesai. Tidak ada misalnya pelayanan purna jual. Ada satu lagi perusahaan yang misalnya sangat memperhatikan aspek servis pasca ia lepas produk itu. Nah, inilah yang mestinya kalau pertanyaannya boleh nggak kemudian ini harganya dilipat gandakan gitu ya misalnya. Kalau itu transparan Pak, oh saya menjual harga ini memang lebih besar, lebih tinggi ketimbang produk yang lain. Tapi Bapak harus tahu bahwa kelebihan ini memang kami ambil untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Kami akan memberikan kontrak servis sampai sekian. Nah ini yang dibolehkan. Tapi ketika misalnya tidak ada transparansi, tahu-tahu harganya sekian loh, nah misalnya ya begitu ya, atau tidak disampaikan untuk mengelabui, lo bisa Pak? Bisa juga misalnya ya jual kemudian ini gojo-gojo lah gampangannya. Nanti sewaktu-waktu misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nah ini kan saya kan bisa ngambil nih dana cadangan ini ya Pak, misalnya begitu ya. Tapi ketika tidak terjadi, nah ketika tidak terjadi kita nggak ngomong, kita nggak, nah ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya di sini nih Pak. Kalau memang kelebihan harga itu dibanding ya artinya besarnya
biaya produk yang ia jual itu memang ada tambahan kontrak servis dan sebagainya, lalu disampaikan ketika misalnya tidak terjadi ya force major atau apalah begitu, nanti akan ada pengembalian. Nah itu boleh, artinya ada perjanjian di awal. Jadi kalau misalnya ini kan apa namanya gambling ya, misalnya ini sudah adzan ya, wah ini memang bicara soal bisnis memang begini. Misalnya terjadi gambling, engkau kalau misalnya tidak ada apa-apa yang bagi saya, nah ini yang barangkali yang perlu nanti kita bahas ya. Jadi memang Islam itu sekali lagi mengedepankan al-adalah, keadilan, kemudian at-tawazun, keseimbangan. Nah ini supaya apa, antara penjual dan pembeli tidak sama-sama merasakan ya kerugian secara sepihak, tetapi dua-duanya ya bisa adil ya. Artinya ketika ada rugi ya memang dua-duanya. Itu ya. Saya kira ini insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Ini baru berapa ini Pak? Baru 3 poin ya. Sudah banyak pertanyaan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana al kafi.